Cek 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 cek. Halo sobat Nimi, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Aduh, gue baru bangun tidur coy. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gue kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan oke, itu aja. Dah, yuk kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Leshiagi dia bersama dengan Tetua Liu. Pada akhirnya mereka pun tiba di lantai kelima. Dan di tempat inilah Leshiagi dia juga cukup terkejut ketika dia bertemu dengan sosok yang akan dia hadapi. Dan ternyata sosok yang akan dia hadapi adalah spirit milik Sovereign ke-15. Dan ini adalah sosok yang tentunya cukup berbahaya. Dan untuk Leshiagi dia pun mendapatkan sebuah pertanyaan dari spirit itu. Apakah Leshiagi lah penantangnya? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Leshiagi dan dia meminta sebuah pencerahan. Namun sebelum mereka melakukan sebuah perselisihan di sini, spirit ini dia pun merasakan kalau Leshiagi dia memiliki kekuatan yang ada di rank 6 tapi jauh lebih kuat daripada rank 6 biasa, hingga membuat spirit itu pun memutuskan untuk membiarkan Leshiagi lewat begitu aja tanpa perlu melakukan sebuah perselisihan. Dan melihat Leshiagi mendapatkan sebuah izin seperti itu tentunya membuat pria tua ini dia pun jadi sedikit bingung. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa dia tidak menyerang dan hanya mengakui kekalahannya? Ada apa ini? Dasar wanita itu, dia mengacaukan rencana aku, ujar dari Tetua Liu. Sedangkan untuk Leshiagi, setelah dia mendapatkan akses untuk terus melangkah maju, dia pun bertanya kepada orang tua ini apakah dia akan mengikutinya. Ya, tentu saja sambut dari Tetua Liu yang kini dia pun mengikuti Leshiagi dari belakang. Dan di sini Leshiagi dia pun tahu kalau selanjutnya adalah lantai ke-7. Dan di sini dia pun bertanya kepada Tetua Liu apakah dia tahu tentang apa yang ada di lantai ke-7. Dan untuk Tetua Liu dia pun mengatakan kalau dirinya tahu kalau lantai ke-7 disebut sebagai tempat tiada akhir. Dan di tempat itulah penuh dengan berbagai macam roh ganas yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Sovereign dan disimpan di tempat ini. Dan ini adalah tempat yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika seseorang dapat melewati tempat ini maka mereka benar-benar dapat mencapai rank 7. Ujar dari Tetua Liu yang membuat Leshiagi jadi sedikit bingung. Wow, benarkah? Bagaimana kau bisa tahu tentang informasi ini semua? Tanya dari Leshiagi. Dan untuk orang tua itu dia pun mengatakan kalau dia tahu semua berkat catatan kuno yang berasal dari hutan bambu. Tapi di sini, tiba-tiba aja orang tua itu dia juga sedikit ternotis ketika dia telah mengatakan rahasianya. Di sini dia pun mulai sadar kalau sepertinya Leshiagi sedang mencoba mencari informasi dari dirinya. Dan hal itu pun benar adanya karena ini membuat Leshiagi dia pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres. Oh, benarkah? Kau mengetahuinya dari buku catatan Sovereign? Bukankah di tempat itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang memiliki garis keturunan Sovereign ataupun murid langsung dari Sovereign? Lantas, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Ucap dari Leshiagi yang membuat orang tua itu langsung keringat dingin. Tapi di sini sebagai seorang yang memang sedikit berpengalaman, orang tua ini dia pun mengatakan, aku cuman membaca sedikit ketika Sovereign tidak ada di tempat itu. Ucap dari orang tua ini yang ngeles terus Kang Ojo ngeles mulu. Dan itu membuat Leshiagi baiklah, mari kita menuju level terakhir. Ucap dari Leshiagi yang tidak ambil pusing. Dan untuk orang tua ini hampir saja aku harus tetap tenang, kesempatan akan datang cepat atau lambat, ucap dari orang tua ini. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di lapisan ke-7. Dan di tempat inilah mereka dapat melihat sebuah benda yang menancap dengan sangat-sangat kuat dengan energi spiritual yang meluap-luap, yang membuat Leshiagi dia pun tahu kalau sepertinya ini sungguh luar biasa. Dan Yue, di mana kau pikir dari Leshiagi? Dan untuk orang tua itu dia pun tahu di mana Yue berada, di mana dia menuju ke sebuah arah yang membuat Leshiagi dia juga sedikit ternotis. Karena memang ketika Leshiagi dia melihat ke arah itu, dia pun dapat menemukan seseorang yang sedang duduk bersila di tempat itu dengan energi spiritual yang meluap-luap, yang membuat Leshiagi agak sedikit kesal. Bocah ini, semua orang di luar sana mencarinya. Semua orang jadi gila karena dirinya. Dan sekarang dia malah duduk di sini. Apa-apaan ini? Ucap dari Leshiagi yang sedikit agak kesal. Tapi ya sudahlah, selama aku mengeluarkannya dari tempat ini maka semua akan berakhir, ucap dari Leshiagi. Dan ketika Leshiagi dia melangkah mendekati Yue, di sini ada dua spirit yang mencoba untuk dapat menghentikan dirinya. Tapi di sini dua spirit seperti itu tentunya tidak ada artinya bagi Leshiagi.
Dengan cukup mudah, Lee Seokgi menghancurkan dua spirit yang mencoba untuk dapat menghalangi jalannya. Dan melihat Lee Seokgi yang dapat menghancurkan dua spirit raksasa, jelas membuat spirit-spirit lainnya lagi yang ada di tempat ini mereka pun jadi takut untuk dapat mencoba menghentikan Lee Seokgi. Dan mereka juga berpikir apakah sosok yang ada di depannya ini adalah seorang Sovragon? Apa-apa ini? Ucap dari mereka. Sedangkan untuk Lee Seokgi, ketika dia melangkah lebih dekat, dia dapat melihat Yue sedang duduk bersila. Aduh, bocah ini. Dia bahkan berani memunggungiku, membelakangiku kah? Apa-apa nih? Lihat saja, ketika kau telah bangkit, kujitak kau, ucap dari Lee Seokgi. Dan di sini Lee Seokgi dia pun mencoba memanggil Yue, tapi di sini Yue tidak merespon apapun. Bahkan energi spiritual yang dilepaskan oleh Lee Seokgi dia hempaskan kembali oleh Yue yang membuat Lee Seokgi agak sedikit ternotis. Apalagi saat ini Lee Seokgi ya juga menyadari kalau saat ini dia mulai dikelilingi oleh berbagai macam spirit yang datang untuk dapat menghentikan dirinya. Dan di sini para spirit-spirit lainnya mencoba untuk melahap Lee Seokgi, dan melihat Lee Seokgi akan dilahap oleh berbagai macam spirit yang ada di tempat ini membuat orang tua ini semakin banyak sampah yang melemahkan dia, maka semakin bagus ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Lee Seokgi, dia pun tahu kalau ini semua tidak ada gunanya, tidak berguna ucap dari Lee Seokgi. Tapi ketika Lee Seokgi ingin melangkah, di sini Yue dia pun melepaskan energi spiritual yang sangat-sangat kuat yang membuat Lee Seokgi dia pun sadar kalau ini adalah kekuatan domain yang dimiliki oleh Yue yang sungguh luar biasa. Wah, atribut ini adalah kekuatan atribut api yang dari Lee Seokgi. Dan di sini untuk orang tua ini ketika melihat letupan energi seperti ini, dia pikir kalau ini adalah kekuatan milik Lee Seokgi, padahal sejatinya ini adalah letupan energi yang dilepaskan oleh Yue. Dan setelah letupan energi itu dilepaskan dan hilang, di sini Lee Seokgi dia pun tahu kalau sepertinya Yue dia tidak terjebak di tempat ini. Alih-alih terjebak, justru dia sengaja berada di tempat ini. Ya, kau menjebak dirimu sendiri. Betul, aku telah menunggumu ucap dari Yue. Aku kalah di level kelima ketika aku berhadapan dengan ilusi dirimu, dan itu adalah satu-satunya saat aku kalah ucap dari Yue yang kini menunjukkan gestur yang cukup berbeda. Dan untuk Lee Seokgi dia pun sadar kalau ada yang berbeda dengan Yue, dengan penampilannya. Dan untuk Yue, ya, apakah kau tidak suka dengan penampilanku ucap dari Yue? Tapi aku sangat menyukainya. Aku merasa seperti telah mencapai keadaan yang sangat nyaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Apa gunanya sebuah keadilan moral ataupun melindungi orang jika aku tidak bisa menang ucap dari Yue yang mudah mulai edan. Dan di sini Yue dia juga langsung melepaskan sebuah bilah ke arah Lee Seokgi. Dan Lee Seokgi, aduh, bocah ini dia benar-benar telah dikuasai kah oleh iblis yang ada di dalam hatinya? Baiklah, aku akan membangunkannya ucap dari Lee Seokgi yang kini dia kembali juga melepaskan bilah miliknya untuk dapat menghentikan bilah yang dilepaskan oleh Yue. Tapi untuk Yue dia pun langsung mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi kembali menyerang Lee Seokgi dari depan. Dan untuk Lee Seokgi, jika kau tidak mau sadar, baiklah aku akan menghajarmu sampai kau sadar ucap dari Lee Seokgi yang kini dia pun terjadilah jual beli serangan di antara Yue dan juga Lee Seokgi. Dan mereka lakukannya dengan cukup intens, di mana Yue sungguh sangat gila. Dia pun menggila mencoba menyerang Lee Seokgi dari segala arah. Tapi setiap serangan yang dilepaskan oleh Yue dapat dihentikan oleh Lee Seokgi dengan cukup mudah. Dan di sini Lee Seokgi dia pun sadar kalau sepatutnya Yue dia benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Apa-apa ada nih. Dan di sini Lee Seokgi dia pun tahu kalau sebelumnya terakhir kali dia bertemu dengan Yue masih ada di rank 4, dan saat ini dia ada di rank berapa ya? Pikir dari Lee Seokgi. Dan ketika dia menggunakan analisa dari sistem, di sini Lee Seokgi dia pun tahu kalau ternyata Yue saat ini dia sudah ada di rank 6 pula. Dan di mana Yue dia juga telah membangkitkan atribut api miliknya, yaitu api teratai biru. Gitu juga dengan domainnya. Dan ini adalah domain yang sangat-sangat kuat dengan kekuatan yang tidak tertandingi, yang membuat Lee Seokgi dia pun sadar kalau sepertinya Yue dia telah membangkitkan domain yang kurang lebih sama seperti domain yang dimiliki oleh Master Sekte yang sebelumnya, domain milik Nanjiang Ning Jiangshan. Ini adalah domain yang sebelumnya pernah dihadapi oleh Lee Seokgi, hanya saja bedanya ini biru yang sebelumnya merah. Dan di sini Lee Seokgi dengan cukup mudah dia dapat menghentikan setiap serangan yang diberikan oleh Yue. Tapi untuk Yue, jadi kau telah mencapai rank 6. Akhirnya aku tidak perlu menghadiri lagi ucap dari Yue yang kini dia terus melepaskan serangan kepada Lee Seokgi. Tapi untuk Lee Seokgi, ingin aku tidak menahan diri? Baiklah, aku akan mengeluarkan sedikitnya 70% untuk menghadapimu ucap dari Lee Seokgi yang kini dia
mengempaskan ke arah Yue. Dan untuk Yue, dia pun langsung lompat ke atas sana ketika dia telah dihempaskan oleh Liu Xiaoqi. Dan di sini dia juga akan menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk dapat menekan Liu Xiaoqi. Dan di sini Yue dia pun membangkitkan domain dewa api teratai biru miliknya yang terlihat sangat-sangat kuat. Apalagi ketika domain itu telah dilepaskan secara sempurna, membuat Yue terlihat seperti seorang pengguna Susanoo. Ini sungguh sangat luar biasa, di mana Yue domainnya sungguh sangat mendominasi yang sangat-sangat kuat. Dan untuk Liu Xiaoqi, baiklah, sudah kukatakan aku akan memberikan kau 70% kekuatanku, dan aku benar-benar akan bersungguh-sungguh. Ujar dari Liu Xiaoqi yang juga akan menggunakan domain miliknya. Tapi di sini Liu Xiaoqi dia hanya akan menggunakan satu domain saja, dan jika aku menggunakan dua domain, bocah ini benar-benar akan hancur sepenuhnya. Ujar dari Liu Xiaoqi karena dia tahu saat ini Yue dia belum sekuat itu. Dan untuk Yue dia pun melepaskan sebuah serangan ke arah Liu Xiaoqi. Dan kini terjadilah kembali jual beli serangan di antara mereka berdua, tapi kali ini jauh lebih intens daripada yang sebelumnya, karena kali ini mereka telah menggunakan domain mereka semua. Dan untuk Liu Xiaoqi, halah, apa ini cukup mudah. Ujian dari Liu Xiaoqi yang menahan semua serangan yang diberikan oleh Yue. Walaupun dilihat dari kacamata orang lain ini sungguh sangat luar biasa. Dan untuk Pak Tua Liu yang melihatnya, dia pun tahu kalau ini benar-benar gila. Mereka berdua benar-benar kebanggaan dari kultivator pedang Kingzo. Ini adalah sesuatu yang melampaui dari mereka yang ada di rank 6. Ujian dari orang tua ini yang melihat kemampuan yang diberikan oleh Yue dan juga Liu Xiaoqi. Tapi di sini tidak peduli siapa yang menang, pada akhirnya pemenangnya tetap adalah aku. Teruslah berjuang, buatlah diri kalian lelah, maka giliranku akan segera ada. Ujian dari orang tua ini akan menjadi nelayan. Tapi untuk Yue dan juga Liu Xiaoqi, mereka pun melakukan sebuah perselisihan, tapi ini tidak terlihat seperti sebuah perselisihan saling menghabisi, tapi ini justru lebih seperti pertandingan ataupun perkelahian anak kecil. Karena setiap kata-kata yang mereka ucapkan adalah kata-kata ya seperti kata-kata anak-anak lah yang sedang rebutan mainan. Dan untuk orang tua ini yang mendengar pembicaraan yang dikatakan oleh Yue dan juga Liu Xiaoqi, membuatnya jadi bingung lah, apa-apaan ini? Mereka ini seperti perkelahian anak-anak, ujar dari orang tua ini. Dan untuk perselisihan itu sendiri, walaupun terdengar seperti sebuah perselisihan anak-anak, tapi memberikan damage yang enggak main-main pula. Dan untuk Yue, tidak, aku tidak boleh kalah, ujar dari Yue yang memang telah dikalahkan oleh Liu Xiaoqi hingga membuatnya agak sedikit terjatuh. Tapi di sini walaupun Yue telah terjatuh, di sini Liu Xiaoqi tidak akan melepaskannya. Apalagi di sini Liu Xiaoqi dia pun langsung menggeplaknya. Tetaplah tenang dan berperilakulah baik ke bocah tengil, ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi untuk Yue, dia pun kesal ketika dia diperlakukan seperti ini. Tapi untuk Liu Xiaoqi, sudah aku bilang kau bangun, sadar kau, ucap dari Liu Xiaoqi. Kini dia pun kembali menggeplaknya. Dan karena Yue nggak mau sadar, Liu Xiaoqi dia pun menunjuknya. Aku akan terus mengajarmu sampai kau sadar. Apakah kau tahu berapa banyak orang di luar sana yang khawatir dengan dirimu, dasar bocah tengil, ujar dari Liu Xiaoqi yang kini dia pun terus-terusan mencoba untuk dapat menyadarkan Yue. Dan untuk Liu Xiaoqi, ini adalah sesuatu yang khusus disiapkan untuk membuat kau yang telah gila untuk bangun, ujar dari Liu Xiaoqi sembari dia menyiapkan sesuatu di lengannya. Karena di sini Liu Xiaoqi ternyata dia menggunakan kekuatan mantra pembersih pikiran yang tidak pernah dia lepaskan sebelumnya. Aku tidak percaya bocah ini tidak akan sadar setelah terkena ini semua. Apa-apaan ini? Serangan yang diberikan oleh Liu Xiaoqi sungguh sangat kuat hingga membuat Yue pada akhirnya dia pun sadar. Kenapa kau begitu kuat? Kau selalu menjadi tujuanku, tapi apapun yang terjadi, aku tidak pernah bisa mengalahkanmu. Kenapa? Ucap dari Yue yang udah sadar walaupun kepalanya agak benyol dikit. Dan untuk Liu Xiaoqi, dia berujar, apa? Kau bertanya kenapa? Kau ingin tahu kenapa? Aku ingin tahu. Aku telah bekerja keras, tapi aku selalu saja kalah dari dirimu. Ya. Biar aku kasih tahu. Aku tidak pernah menjadikan siapapun sebagai tujuanku. Aku hanya fokus dengan diriku sendiri. Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Yue pun sadar menjadi diri sendiri. Ya, di sini Yue dia pun sadar kalau ternyata sedari kecil, sedari muda dia selalu saja menganggap Liu Xiaoqi sebagai rivalnya, menganggap Liu Xiaoqi sebagai tujuannya hingga membuat Yue dia kehilangan jati dirinya. Dia tidak menjadi kuat karena orang lain, tapi dia ingin menjadi kuat agar bisa bersaing dengan Liu Xiaoqi. Dia terus mengejar bayangan dari Liu Xiaoqi hingga membuatnya tidak akan pernah mungkin dapat melewati dari Liu Xiaoqi karena Liu Xiaoqi adalah tujuan utamanya. Dan dia tidak mungkin bisa mendahului garis finish, dan itu membuatnya pun, baiklah,
Aku mengerti ujian dari Yue. Selama ini aku adalah Yue. Aku adalah orang yang memiliki tubuh suci dan aku adalah orang yang memiliki tubuh sempurna dan aku adalah murid dari Sofragan. Ya, aku adalah satu-satunya dan aku adalah Yue. Ujian dari Yue yang mulai sadar diri dengan kemampuan yang dia miliki yang membuat Li Xiaogi yang mendengarnya agak sedikit kesal juga. Ucap tengil ini bahkan saat dia sadar dia mencoba untuk melodramatisir kah apa-apa nih. Dia adalah protagonis loh, tapi kenapa dia malah bersikap seperti ini? Menyebalkan sekali. Syukur saja aku bukan lagi anak muda. Jika aku anak muda mendengar ini semua, keplak lagi dah. Ucap dari Li Xiaogi. Namun di sini karena Yue memang udah sadar, di sini Li Xiaogi dia pun mengeluarkan tangannya yang membuat Yue dia pun bingung. Lah, kenapa kau bingung? Apa kau ingin berbaring teruskah sepanjang hari dan mencoba untuk aku menggendongmu? Ucap dari Li Xiaogi yang membuat Yue dia pun malu. Dan dia juga tidak. Terima kasih senior. Ucap dari Yue. Kini dia telah sadar kembali sepenuhnya. Dan kini dia pun kembali bangkit. Dan dia juga tentunya mengucapkan terima kasihnya kepada Li Xiaogi yang telah membantunya. Senior, maafkan aku telah merepotkanmu sebelumnya. Semua yang kulakukan, tolong maafkan aku. Ucap dari Yue. Dan untuk Li Xiaogi, sudah. Tidak apa-apa, itu hanya sedikit pukulan. Lagi pula, aku datang ke tempat ini bukan hanya untuk dirimu. Ucap dari Li Xiaogi yang membuat Yue dia berujar, apa? Bukan untuk diriku. Jadi, apakah kau menemukan sesuatu? Tanya dari Yue. Ya, aku menemukan sesuatu. Bagian lainnya adalah untuk melihat kapan orang yang akan bersembunyi di dalam tubuh dari Tetua Liu untuk menunjukkan wujud aslinya. Ucap dari Li Xiaogi yang kini dia pun melirik ke arah Pak Tua Liu. Karena Li Xiaogi dia pun tahu kalau ada yang tidak beres dengan Pak Tua Liu. Dan ternyata setelah dia disindir oleh Li Xiaogi di sini, Pak Tua Liu dia justru tertawa. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang luput dari tatapan Master Sekte Lu. Bahkan tahu, aku bukanlah Liu Yu. Kau telah menahan diri begitu lama. Ucap dari seseorang yang kini dia wujudnya berubah dari Pak Tua Liu yang keriput tua dan juga berkumis menjadi sosok wanita yang nonjol. Waduh, pala tuyulnya gede banget. Dan ini adalah wujud sebenarnya yang sebelumnya menyusup ke dalam tubuh dari Pak Tua Liu. Kau benar-benar layak untuk menjadi pria tampan yang akan aku lahap. Ucap dari gadis ini yang selama ini dia menyusup ke dalam tubuh dari Pak Tua Liu. Dan apa yang akan terjadi dengan Li Xiaogi ketika dia menghadapi gadis bohai seperti ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.